Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Cerwandari dengan NPM 10120616 akan menjelaskan anggaran tenaga kerja untuk ujian akhir semester anggaran perusahaan. Berikut video penjelasannya. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja diantaranya kebutuhan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, latihan tenaga kerja, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan, gaji dan upah, dan pengawasan tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama ada anggaran jam kerja langsung, yang merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci, memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung, dan waktu produksi. Dan yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci, memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui proses produksi, jumlah jam buruh langsung, tingkat upah rata-rata per jam, dan waktu produksi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama ada anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang digunakan dapat didasarkan pada waktu historis atau pengalaman di waktu lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi JITEK dan waktu. Dan yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas waktu, hasil, output, atau insentif. Selanjutnya, manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, pengguna tenaga kerja secara lebih efisien. Kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Ketiga, harga pokok produksi dapat dihitung dengan tepat. Dan yang terakhir, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Berikut ada rumus upah standar, yaitu upah standar per jam atau per orang sama dengan jumlah seluruh biaya yang dibayarkan dibagi banyaknya tenaga kerja dikali jumlah jam kerja. Berikut ada contoh soal. PT Nolo sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2021. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perkiraan penjualan, yaitu produk I 20.000 unit, produk N 30.000 unit, dan produk Y 40.000 unit. Kemudian ada data mengenai persediaan atau unit, di mana produk I memiliki persediaan awal 6.000 dan persediaan akhirnya 8.000. Produk N 15.000 dan persediaan akhirnya 11.000. Produk Y persediaan awalnya 8.000 dan persediaan akhirnya 10.000. Lalu ada standar jam kerja per jamnya. Untuk produk I, Departemen C, ada 2. Untuk produk N, 2. Dan produk Y, 2. Untuk Departemen T, produk I, 1. Produk N, 2. Produk Y, 1. Dan untuk Departemen Z, produk I, 4. Produk N, 3. Produk Y, 2. Lalu upah kerja per jamnya, Departemen C 3.000, Departemen T 4.000, dan Departemen Z 2.000. Nah, pertanyaannya diminta 1. Menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2021. 2. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2021. Dan ketiga, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Mari kita jawab. Dalam keterangan terdapat penjualan produk I sebesar 20.000, produk N 30.000, dan produk Y 40.000. Lalu ada persediaan akhir produk I 8.000, produk N 11.000, produk Y 10.000. Di mana data-data ini diambil dari slide sebelumnya. Kemudian, jumlahkan dan cantumkan hasilnya di kolom tersedia. Seperti produk I, penjualan 20.000 ditambah persediaan akhir 8.000, sehingga tersedia 28.000. Dan cara ini juga dilakukan dalam penghitungan produk N dan produk Y. Lalu masukkan persediaan awal I sebesar 6.000, persediaan N sebesar 15.000, dan persediaan Y sebesar 8.000. Kemudian hasil dari kolom tersedia tadi
dikurangi dengan data persediaan awal. Misal, produk I 28.000 dikurangi persediaan awal sebesar 6.000 sehingga produksinya 22.000. Cara perhitungan ini dilakukan juga ketika menghitung produk N dan produk Y. Lalu, cara menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2021. Tentunya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian masukkan data-data sebelumnya seperti produksi dan standar jam. Lalu jumlahkan dua kolom tersebut seperti produksi I dalam departemen C 22.000, lalu dikali standar jamnya 2, sehingga hasilnya 44.000, di mana hasil ini dimasukkan ke dalam kolom per jamnya. Begitu pula cara menghitung produk N dan produk Y dalam departemen T dan departemen Z. Lalu hasil per jam departemen C, departemen T, dan departemen Z dijumlahkan sehingga dimasukkan ke dalam total. Seperti per jam produk I departemen C 44.000 ditambah per jam produk I dalam departemen T 22.000 dan ditambah per jam produk I dalam departemen Z 88.000, sehingga menghasilkan total 154.000. Seterusnya lakukan cara seperti ini untuk menghitung produk N dan produk Y. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Masukkan data-data dari tabel sebelumnya sesuai departemennya. Seperti per jam produk I dalam departemen C 44.000, lalu masukkan tingkat upah dari data yang tersedia pada soal sebelumnya, yaitu untuk produk I departemen C sebesar 3.000. Sehingga kita kalikan per jam 44.000 dikali tingkat upah 3.000 menjadi hasil sebesar 132 juta rupiah. Lakukan juga untuk menghitung produk I dalam departemen T dan departemen Z. Lalu totalkan jumlah dalam departemen C, departemen T, dan departemen Z seperti 132 juta ditambah 88 juta ditambah 176 juta, sehingga total produk I 396 juta. Seterusnya untuk produk N dan produk Y, lakukan juga cara seperti ini untuk melakukan perhitungannya. Sehingga total keseluruhan yang didapat sebesar 1.364 juta rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.